Perkenalkan, nama saya Monica Marelis dengan NIM L1A1191102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang TPTI. Langsung saja. Pengertian pokok. 1. Sistem silvikultur adalah rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan, dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Yang kedua, sistem silvikultur TPTI adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan tegakan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya sehingga terbentuk tegakan tertata, yakni optimal dan lestari. Yang ketiga, tegakan tinggal. Tegakan hutan yang telah ditebang pilih yang menjadi modal pengusaha berikutnya, berisi pohon-pohon binaan dan pohon-pohon pendamping. Yang keempat, pohon binaan adalah pohon yang harus dirawat setelah tebang pilih, yang berupa pohon-pohon niagawi yang muda dan sehat berdiameter kurang dari diameter minimum tebang. Dapat berasal dari pemudaan alami maupun pegayaan. Kelima, pohon pendamping. Pohon pendamping adalah pohon-pohon penyusun tegakan hutan selain pohon-pohon binaan. Yang keenam, siklus tebangan adalah jangka waktu di antara dua tebang berturut-turut. Yang ketujuh, pertumbuhan tegakan adalah perubahan dimensi tegakan dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh adanya tambah tumbuh pohon-pohon penyusun tegakan, kemati, dan alih tumbuhan. Yang kedelapan, alih tumbuhan adalah banyaknya permudaan yang masuk ke dalam ukuran pohon kecil yang diperhitungkan selama periode tumbuh. Pembinaan hutan adalah kegiatan yang dikerjakan setelah kegiatan tebang pilih meliputi perapian ITT, pembebasan tahan pertama, pengadaan bibit, pengayaan atau rehabilitasi, pemeliharaan tanaman pegayaan, pemeliharaan tahan kedua dan ketiga, serta penjarangan tegakan tinggal. Selanjutnya, pengertian penunjangan. 1. Rencana Kaya Pengusahaan Hutan (RKPH) adalah rencana yang memuat pedoman dan arahan serta filosofi perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditempatkan dan menyajikan data prospek analisis serta rencana-rencana kegiatan, penataan batas dan pengukuhan, penataan hutan dan pembukaan wilayah hutan, pemasaran hasil hutan, perlindungan, konservasi, pembinaan masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan digunakan untuk menyusun rencana yang lebih pendek jangka panjang. RKLPH adalah jabaran penyesuaian dan penetapan 5 tahunan dari rencana karya pengusahaan hutan. RKTPH adalah jabaran penyesuaian dan operasionalisasi tahunan dari RKLPH. Manajer pembinaan hutan adalah manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan hutan tersebut. Struktur organisasi pembinaan hutan adalah struktur organisasi yang menangani kegiatan pembinaan hutan, merupakan bagian dari struktur organisasi pengelolaan hutan hak pengusaha hutan atau HPH yang bersangkutan. Struktur organisasi pembinaan hutan terpisah dari struktur organisasi penebangan logging. Yang pertama, perlindungan dan pengamanan di areal pengusaha hutan. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Tahap-tahap kegiatan sistem TPTI. Yang pertama, inventasi tegakan sebelum penebangan. Yang kedua, penebangan. Yang ketiga, perapian. Yang keempat, inventarisasi tegakan tinggal. Yang kelima, pembebasan pertama. Yang keenam, pengadaan bibit. Yang ketujuh, rehabilitasi. Yang kedelapan, pemeliharaan hutan. Yang kesembilan, pembebasan kedua dan ketiga. Dan kesepuluh, penjarangan. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang pertama, dilakukannya secara sistematis dari satu peta kerja ke satu peta kerja lainnya dengan intensitas 100%. Yang kedua, kegiatan TPS meliputi memilih pohon, menentukan, mengukur, memberi tanda, dan mencatat pohon-pohon yang akan ditebang dan yang harus dilindungi. Yang B, mencari dan menandai pohon inti. Yang C, mencatat kondisi fisik lapangan. Yang D, mengukur dengan beberapa hal yang meliputi sebagai berikut. Yang ketiga, data inventarisasi terhadap mata air, sungai, waduk, dan danau dimaksud untuk melindungi air. Yang keempat, inventarisasi terhadap tegakan benih seluas sekurang-kurangnya 100 hektar per penebangan. Tebang pilih dilakukan di petak-petak dalam blok RKT yang telah ditetapkan dan disahkan. Penebangan pohon berpedoman kepada peta pohon dan tanda-tanda pohon. Yang kedua, asas-asas tebang pilih dalam sistem TPTI adalah menebang pohon besar yang telah mencukupi umur dan siap ditebang. Yang B, pemanfaat potensi hutan per satuan luas seoptimal mungkin. Yang C, penebangan menggunakan arah rebah menuju pangkal jalan syarat.
Yang D. Penomoran kayu buat secara konsisten berdasarkan nomor pohon. Hasil kerja tebang pilih diregistrasi dan dilaporkan. Perapihan yang pertama, perapihan dilakukan pada areal tebang pilih dengan maksud untuk memudahkan pekerjaan silvikultur. Yang kedua, elemen tegakan yang harus dan boleh ditebas dalam pembersihan adalah semua perabat kecuali rotan dari jenis niagaoi dan sebagian belukar yang menaungi atau mendesak tajuk permukaan. Yang ketiga, pembersihan sepenuhnya di areal kerja. Yang keempat, hasil pekerjaan perapihan diregistrasi dan dilaporkan. Inventarisasi tegakan tinggal. Yang pertama, sasaran ITT adalah jumlah dan penyebaran permukaan di dalam tegakan tinggal. B. Luas dan letak areal kosong yang memerlukan pengayaan dan rehabilitas. C. Sumber bibit dan lokasi persemaian. Yang kedua, ITT dilaksanakan dengan menggunakan jalur coba yang lebarnya 20 m. Hasil ITT diregistrasi dan dilaporkan. Pembebasan pertama. Yang pertama, tujuan utama pembebasan pertama adalah memberikan ruangan tumbuh kepada pohon-pohon binaan. Yang kedua, letak pohon binaan yang jumlahnya sekurang-kurangnya 200 batang per hektar tegakan tinggal harus tersebar merata dengan jarak rataan satu sama lain antara 5 sampai 9 meter. Yang ketiga, dalam pembebasan harus ditaati prinsip penebasan seperlunya karena selain harus menekannya biaya pekerjaan juga terus minimalkan gangguan kepada ekosistem. Pembebasan tajuk pohon binaan harus dilaksanakan secara konsekuensi. Pengadaan bibit. 1. Sasaran pengadaan bibit adalah menyiapkan bahan tanaman bagi kegiatan pengayaan dan rehabilitasi. Yang kedua, jenis bibit yang disemaikan diutamakan sama dengan jenis pohon yang ditebang. Yang ketiga, bahan bibit untuk dirawat di persemaian dapat berupa biji, cabutan, atau setek. Yang keempat, hasil pekerjaan penggadaian bibit diregister dan dilaporkan. Pemeliharaan adalah kegiatan penyulaman dan penyiangan hasil pengayaan dan hasil rehabilitasi. Yang kedua, bagi tanaman yang kurang segar seperti bekas TPN, harus dilakukannya juga pendangiran, pemulsaan, dan pemupukan tanaman. Yang ketiga, pemeliharaan tanaman dilakukan sekurang-kurangnya setiap 4 bulan sejak penanaman selama 3 tahun berturut-turut. Hasil pekerjaan pemeliharaan tanaman diregister dan dilaporkan. Pembebasan kedua dan ketiga. Pekerjaan pembebasan kedua-tiga adalah mengulang seperlunya pekerjaan pembebasan pertama agar tajuk pohon-pohon binaan selalu tumbuh bebas dari naungan dan desakan sehingga pohon-pohon binaan mempunyai riap maksimum. Yang kedua, kegiatan pembebasan kedua dan ketiga dipusatkan kepada perawatan pohon-pohon binaan saja. Yang ketiga, hasil pekerjaan pembebasan diregister dan dilaporkan. Penjarangan merupakan kelanjutan kegiatan pembebasan, yaitu pada tingkat tiang dan pohon yang berproduksi untuk meningkatkan produktivitas tegakan. Yang kedua, penjarangan yang perlu dan boleh dilakukan adalah penjarangan tajuk. Cara ini merupakan cara termurah dan paling efektif untuk memusatkan riap tegakan kepada pohon-pohon binaan. Yang ketiga, penjarangan tajuk adalah pekerjaan mematikan pohon penyiangan, yaitu pohon-pohon yang tajuknya menaungi atau mendesak tajukan pohon binaan. Yang keempat, untuk memelihara bentuk batang pohon-pohon binaan, vegetasi pendamping yang terdiri dari jenis-jenis pohon tahan naungan harus dipertahankan keberadaannya, agar pemangkasan alami dari pohon-pohon binaan berlangsung sempurna. Baiklah, itu hasil dari presentasi saya materi tentang TPTI agar dapat dipahami.